Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Ikhwani fillah, sahabat channel Sidangur TV yang saya cintai, yang saya banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan jasmani rohani, selalu memberikan kemudahan dari setiap kesulitan dunia dan akhirat, dan selalu memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan salawat di kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikhwani fillah, ada 12 keutamaan solat tahajud. Maka bahagialah dan berkah hidup di dunia dan akhirat. Sejumlah ibadah sunnah bisa dilakukan untuk menambah pahala di dalam hidup ini. Salah satu ibadah sunnah adalah solat tahajud. Bisa dikerjakan pada malam hari atau terbaik pada sepertiga malam terakhir. Solat tahajud adalah solat sunnah yang memiliki keutamaan bagi mereka yang menunaikannya. Cara solat tahajud yang dilakukan pada sepertiga malam ini tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Mereka yang konsisten melakukannya akan memperoleh keutamaan solat tahajud dari Allah, diberinya kebahagiaan dan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keutamaan solat tahajud ini, tentu sangat disayangkan kalau kita melewatkan solat tahajud. Namun terkadang untuk melakukannya kita kesulitan untuk bangun malam dan menunaikannya. Keutamaan solat tahajud menyimpan berbagai kehormatan, keutamaan, keberkahan, kedamaian dan kebahagiaan sangat tinggi yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersujud di hadapan Allah. Berikut ini keutamaan solat tahajud bagi mereka yang menunaikannya dengan khusyuk. Yang pertama, membawa ke tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, solat tahajud memiliki manfaat dan keutamaannya dengan tekun dan ikhlas hanya untuk ridha Allah. Memperoleh tempat yang terpuji, tempat yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, merupakan impian yang patut dikejar oleh seorang muslim yang taat. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan solat tahajud selanjutnya adalah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebiasaan orang-orang soleh. Orang-orang soleh dengan mendekatkan diri pada Allah untuk memohon ampun padanya. Yang ketiga, menjadi rendah hati. Solat tahajud adalah sebuah cerminan ketenangan pikiran dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Keheningan inilah yang dapat membuat kita jadi lebih rendah hati. Yang keempat adalah percepatan pencapaian dan kepastian tujuan. Karena doa-doa dan ikhtiar yang mengiringi solat tahajud diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solat tahajud harus dilakukan di samping usaha. Maka Allah akan senantiasa memberi kita tujuan dan keamanan untuk membuat hidup kita lebih mudah. Yang kelima adalah menjaga ketampanan dan kecantikan. Hampir semua orang di dunia ini mendambakan ketampanan dan kecantikan. Melalui terapi solat tahajud, seseorang dapat mencapai apa yang diinginkannya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kepastian kecantikan melalui solat tahajud tidak hanya menciptakan kecantikan lahiriah, tetapi juga kecantikan batin. Yang keenam, bisa menjaga kesehatan
bisa menjaga kesehatan. Solat tahajud tidak diragukan lagi sebagai obat terbaik untuk berbagai penyakit. Oleh karena itu, mereka yang terbiasa tahajud memiliki daya tahan tubuh dan tidak mudah terserang penyakit. Yang ketujuh, menghilangkan rasa malas dan syahwat. Solat tahajud adalah salah satu cara menghilangkan rasa malas dan syahwat. Melakukan solat tahajud di pagi hari akan memudahkan seseorang dalam mempersiapkan diri untuk menyambut hari. Lagi pula, musuh terbesar manusia adalah rasa malas dan nafsu tersebut. Melakukan solat tahajud bisa menjadi sedikit sulit seperti pada saat seseorang tertidur lelap. Godaan untuk tidur pasti sangat besar pada masa itu. Oleh karena itu, orang yang bangun dari tidurnya untuk melaksanakan solat tahajud berarti telah memilih untuk menahan godaan. Yang kedelapan, jadi orang istimewa di mata Allah. Barang siapa yang melaksanakan solat tengah malam dianggap sebagai orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini karena solat ini dilakukan pada malam hari dan merupakan waktu yang khusus dan khusyuk bersama Allah. Yang kesembilan, mencegah dosa dan menghapus kejahatan diri. Solat tahajud bisa mencegah seseorang untuk melakukan dosa dan bisa menghapus dosanya. Hal ini karena terjadi pada malam hari, ketika banyak dosa dan kejahatan dapat terjadi di malam hari, seperti keserakahan untuk mencuri dan membunuh. Yang ke-10, usir setan yang menggodamu. Setan selalu mencoba mengganggu orang dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah memberikan bisikan dan godaan untuk tidak solat tahajud, seperti ingin tidur, saya lelah, dan lain sebagainya. Dengan membiasakan solat tahajud, ia berhasil mengusir setan-setan yang mengganggu solatnya. Yang ke-11, bimbingan husnul khatimah. Semua makhluk hidup pasti mati. Husnul khatimah akan menemukan kita masih dalam keadaan Islam ketika nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan husnul khatimah ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi orang-orang beriman. Jika seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, pasti Allah akan menjamin kalau dirinya akan masuk surga. Mereka yang mengamalkan solat tahajud akan selalu mengingat Allah, sebab kematian akan datang kapan saja dan di mana saja tanpa dicegah atau disadari oleh manusia. Oleh sebab itu, dengan terus mengamalkan tahajud diharapkan dapat mencapai husnul khatimah. Yang ke-12 adalah diijabah doanya. Solat tahajud termasuk dalam ibadah sunnah dan merupakan salah satu media yang paling efektif untuk menyampaikan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berdoa dan berharap agar panggilan hidup sejahtera, keluarga damai, dan iman yang kuat mengalir ke dalam diri kita. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 12 keutamaan solat tahajud. Maka bahagialah orang yang mengamalkannya. Begitu juga berkah hidup di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.